Baik Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita masih ada 30 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Bisa Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Setelah itu kita istirahat. Bagi penanya boleh angkat tangan dari mana, sebutkan nama dan instansinya. Dipersilakan Bapak, tolong dibantu dek mic-nya, tolong dek mic-nya ambil. Dibantu mic-nya. Oh ya, oke Pak Nas, silakan Pak Nas. Ya, wireless ya. Baik Pak, sebutkan nama dari instansi mana Pak? Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Alfian Syah, saya dari Aceh, Dekan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Latar belakang saya teknik sipil Pak, bidang hidroteknik. Nanti kalau pertanyaan saya agak menyimpang mohon dimaklumi. Dan karena waktunya singkat, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, namun nanti ini tertuju ke Pak Heru barangkali Pak Heru ya. Sebelumnya karena saya di Ranah Minang ini, saya juga kepingin mengikuti gaya Ranah Minang. Datang ke Padang bergembira hati, mengikuti sosialisasi ketenaga kelistrikan. Banyak informasi telah kita mengerti, insya Allah masalah kelistrikan dapat kita selesaikan. Amin. Saya coba aja, mohon maaf kalau nggak pas. Bapak sekalian yang saya muliakan, saya langsung aja bicara tenaga kelistrikan ini. Saya dari akademisi menyoroti tentu masalah sumber daya manusia yang punya kompetensi dan bersertifikasi. Kita maklumi sumber daya manusia ini ada dua nanti Pak, kalau kita lihat fakta di lapangan. Pertama hasil didikan dunia pendidikan, akademisi, kedua mungkin dari masyarakat yang notabene mereka tidak berlatar belakang pendidikan kelistrikan tapi otodidak. Ini fakta di lapangan. Tentu dua-duanya harus kita perhatikan. Oleh karenanya saya langsung aja, uraiannya panjang nanti, saya kepingin begini Pak. Kita sama-sama mengetahui bahwa kelistrikan ini adalah masalah hajat hidup orang banyak. Tidak bisa tidak, ini masalah hidup kita. Kalau dulu masih kita punya alternatif lain dengan masa-masa lalu, tapi sekarang tidak bisa. Tidak ada sebuah kegiatan pun di kehidupan kita tidak membutuhkan listrik. Sudah pasti itu, kita maklumi sekarang, apalagi ke depan nantinya, dengan berbagai macam ragam problematika kita. Oleh karenanya melihat tanggung jawab terhadap sumber daya manusia ini, nanti mohon juga kami, meskipun sekarang sudah dilibatkan Pak, tentu untuk tenaga anak didik yang kami didik, itu barangkali juga perlu semacam perhatian juga, karena masalah kompetensi ini harus sesuai dengan kebutuhan lapangan. Juga masalah teman-teman yang tadi otodidak, nggak bisa kita pungkiri, juga mohon juga kami dilibatkan nanti. Ini tanggung jawab kita kepada masyarakat, itu yang pertama. Mungkin dari segi regulasi Pak Heru, coba perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang kita agak canggung juga, ingin terlibat dengan pihak luar dan juga ada kecanggungan juga dalam hal masalah meningkatkan kompetensi ini. Mungkin referensi atau juga relasi atau koneksivitas belum maksimal, ini menjadi perhatian. Terus terang di Aceh ini saya pikir menjadi problem. Untuk memasang instalasi rumah saja, saya pikir kita tidak bisa kita pungkiri, itu izin tidak ada pasti. Mereka menempel ke kontraktor bangunan, pasang instalasi listrik, maka wajar saja kalau terjadi masalah-masalah ke depannya. Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, ini masalah energi baru terbarukan. Ini menarik nih. Saya apresiasi ternyata Sumatera Barat menjadi nomor 2 di Indonesia. Nah, saya langsung aja ke uraian yang ingin saya jelaskan panjang karena waktu. Saya tertarik dengan pernah saya baca Desa Mandiri Energi. Nah ini barangkali perlu juga kami perguruan tinggi dilibatkan. Karena kami punya tridharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian pada masyarakat. Barangkali di bagian ini kita bisa dilibatkan. Sebagai ilustrasi, kami di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala baru-baru ini mencoba menciptakan Desa Mandiri Energi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan listrik tenaga air, PLTMH, mikrohidro. Nah ini tentu tidak sederhana, saya baru sadar ternyata luar biasa tuh. Banyak perizinan, banyak kompetensi, macam-macam dibutuhkan. Tadinya kami, saya pribadi nggak begitu sadar gitu.
hari ini saya bersyukur sekali, luar biasa ilmu yang saya dapat, sehingga nanti saya pulang ke Aceh, sedang berjalan nih Pak. Ini bukan hal yang sederhana menciptakan PLTMH ternyata. Nah, ini butuh dukungan juga. Kalau kita berbicara tadi tentang penggunaan energi Pak Ihsanul, Pak Ihsanul tadi sudah menyatakan, Kamil, ya. saya pikir keterlibatan atau kita menciptakan berbagai macam desa mandiri energi ini salah satu jalan keluarnya gitu. Kita memberdayakan supaya masyarakat betul-betul mandiri. Ini kan tidak gampang. Di sisi konstruksi, penyelenggaraannya, manajemen, macam-macam, ini membutuhkan semacam perkuatan ke masyarakat. Nah, saya berpikir kalau perguruan tinggi dilibatkan, tentu ada terima perguruan tinggi yang ketiga tuh. Pengabdian masyarakat mau tidak mau kita harus lakukan itu. Nah, saya sedang mencoba kecil-kecilan memang sekitar 50 kilowatt Pak PTMH-nya. Nah, ini kita sudah bergerak, namanya Profesor Berkarya Pak. Di SK itu punya program Profesor Berkarya memberikan hibah kepada sekelompok profesor untuk menerapkan hasil penelitiannya. Kebetulan saya terlibat dalam PTMH karena saya orang hidroteknik, mengajak 2 profesor lain. Artinya dengan kita ada PTMH bisa menggerakkan perekonomian, UMKM. Kita menyebutkannya integrated farming system nanti. Tambah lagi kreatif ekonomi macam-macam. Di mana nanti kita bergerak dengan misalnya dengan konservasi, memanfaatkan one flow multipurpose nanti. Konservasi, PLTMH, air minum, irigasi dan perikanan. Satu-satuan dan juga UMKM. Nah, saya mau nyoroti kalau ini bisa kita ajak perguruan tinggi, barangkali problem memenuhi kebutuhan energi dari sisi energi baru terbarukan, paling tidak kami bisa berkontribusi Pak. Ini mohon juga jadi perhatian Pak Heru, barangkali bisa ada regulasi dan sudah pasti Pak, dalam forum ini saya mau menyampaikan curhat nih. Saya mengalami kesulitan untuk menuntaskan dugaan saya, menuntaskan PTMH Desa Manja Energi ini dengan hanya program Profesor Berkarya mengandalkan skema Bunda Kuala, saya pikir ke depan mengalami kesulitan. Makanya ke depan kita akan mencari mitra-mitra barangkali nanti untuk menyelesaikan ini. Kalau persoalan pembinaan petani UMKM selesai itu. Soal konstruksi, ada konstruksi sipil di sana, ada jaringan, ada konstruksi mechanical engineering-nya. Ini masih menjadi tanya-tanya kami. Tapi kami tetap ingin berbuat, paling tidak ada kontribusi kita dalam menyelesaikan masalah kebutuhan energi ini. Demikian Pak. Ada juga sebelum berakhir saya juga ingin berpantun juga nih. Memang lidah tidak bertulang, salah kata mohon dimaafkan. Izin pamit kembali pulang, kenangan indah menjadi ingatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Dekan kita dari Unsia Aceh, Bapak Profesor Dr. Insinyur Alfiansyah Yulian LBSC. Yang sebentar lagi kita akan kerjasama dengan universitas ini. Jadi sementara mungkin saya tujukan ke Pak Heru Pak ya. Tapi sebelum itu pertanyaannya mungkin ada yang bisa saya jawab. Bahwa Lembaga PATKI mengadakan MOU dengan perguruan tinggi. Baik itu teknik maupun vokasi. Dan juga dengan SMK. Tujuannya untuk yang tadi Pak. Bagaimana memasyarakatkan kompetensi ini kepada masyarakat. Silakan Pak Heru, silakan tentang regulasi Pak Heru. Silakan. Baik Pak Arus. Terima kasih Pak Alfiansyah ya, dari Aceh Pak ya. Bapak ya, baik. Baik Pak Alfiansyah nih. Jadi untuk SDM bersertifikat tadi ya yang dari lembaga pendidikan, jadi siswa-siswa atau mahasiswa yang dari lembaga pendidikan ini sebetulnya sudah saat ini kami itu ada program namanya vokasional Pak. Jadi tapi sasaran saat ini baru SMK dan sekolah vokasi atau perguruan tinggi vokasi. Ini kita sebagai pilot project pertama ya tahun ini itu hanya di Sumbar ini hanya 60, Sumut juga 60. Jadi hanya 7 provinsi. Nah, next tahun depan saya kira kita lebih besar lagi. Karena saat ini diibaratkan kita itu baru membuat infrastrukturnya. Jadi kurikulum itu harus diharmonisasi dulu dengan SKTTK. Setelah itu diharmonisasi tentunya nanti untuk diuji kompetensi sangat dapat bisa
menyesuaikan dengan apa yang akan diujikan kurikulum tersebut. Kemudian ini karena di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan, kita juga tadi sudah saya sampaikan juga ada kerjasama dengan PKS. PKS itu maksudnya perjanjian kerjasama, jadi bukan partai PKS. Jadi perjanjian kerjasama dengan Dijen Ketenagalistrikan dan Dijen Vokasional. Jadi Dijen Direktur Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga dalam rangka nanti ada namanya SKPI, ya mungkin di istilah di pendidikan itu ya, surat pendamping, surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Nah, ini salah satunya adalah sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Karena yang tentunya jurusannya juga di bidang ketenagalistrikan. Karena yang sesuai. Ini ada potensi-potensi tersebut, ada knowledge, tentunya dari knowledge itu pendidikan pasti semua ada ya Mas, jadi knowledge pengetahuannya dapat dari pendidikan. Kemudian gimana skillnya, jadi prakteknya itu diambil dari waktu magang Pak. Jadi waktu magang dan mereka akan kerjasama dengan dunia industri atau di Kemendikbud sering disebut DUDI itu Pak ya, dunia industri dan dunia usaha dan dunia industri. Jadi siswa-siswa itu kita magangkan bisa aja di lembaga-lembaga badan usaha ya yang pembangunan pemasangan dan lain sebagainya. Dari situ kita dikumpulkan untuk disertifikasi secara portofolio. Jadi di metodologi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ini ada yang namanya uji melalui portofolio. Salah satunya adalah memang dikhususkan untuk vokasional. Jadi sudah link and match Pak nanti antara dunia pendidikan dan dunia kerja untuk subsektor ketenagalistrikan ini. Itu sudah dikerjakan. Nah mungkin nanti ke depan juga lebih lebih banyak lagi untuk sertifikasi. Baru SMK dan pendidikan vokasi. Nah, kemudian Bapak tadi Pak Alfansa juga menyampaikan untuk desa mandiri energi Pak. Ini desa mandiri ini ranahnya kami, saya dan Pak Wildan ini dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dulu memang EBT di tempat kami Pak, tapi sekarang EBT sudah di Jen tersendiri, jadi eselon 1 tersendiri di Kementerian SDM itu di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Nah, nanti Bapak saya kasih kontaknya saja orang yang beliau yang menangani untuk desa mandiri energi. Saya kira sangat responsif Pak, nanti pasti akan dihubungi Bapak. Nanti teman-teman akan menyampaikan itu. Nah, seperti itu Pak Alfiansyah ya, mungkin nanti kalau misalnya kurang jelas bisa komunikasi. Untuk desa mandiri energi saya nggak bisa menyampaikan karena bukan di ranah kami Pak. Tapi nanti saya kasih kontaknya Bapak, pasti sudah jalan terus. Nah, demikian Pak Alfiansyah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heru. Gimana Pak Alfiansyah? Oke, makasih. Bapak Ibu masih ada kesempatan kita bertanya mungkin 2 orang sebelum kita istirahat. Silakan.